Beyond Network. Selamat malam. Kita berjumpa kembali di Sehat Jiwa, Sahabat Sonora, talkshow kesehatan mental yang akan membahas topik-topik menarik ya selama 1 jam dari pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja saya tidak sendiri, Sahabat Sonora. Pada malam hari ini saya sudah bersama dengan expert, dengan seorang psikolog yang nanti akan memberikan insight, memberikan ilmu kepada kita, memberikan pencerahan kepada kita. Dan topik malam hari ini menarik ya, Sahabat Sonora. Selama bulan Juni 2024 ini, Sehat Jiwa Sonora menyoroti kasus bunuh diri. Topik ini kami angkat bukan kami maksudkan untuk menginspirasi siapapun untuk melakukan tindakan serupa. Jika Anda merasa depresi dan mulai berpikir untuk bunuh diri, segera konsultasikan persoalan Anda kepada yang ahlinya atau tenaga profesional bersama dengan IPK, Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. Dan meminta pertolongan bukan berarti menunjukkan bahwa kita lemah, Sahabat Sonora. Nah, pekan terakhir di Juni 2024 kita akan membahas peran keluarga dalam menghadapi orang yang ingin bunuh diri. Bersama Stephanie D. Lesmana, MPSI Psikolog, selaku Wakil Ketua IPK Indonesia Wilayah Bengkulu. Nah, talkshow kali ini juga bisa Anda saksikan secara live di Instagram @sonorafm92 dan juga dapat Anda dengarkan melalui FM 92 Sonora Jakarta, atau Anda juga bisa mendengarkan via streaming di sonora.id dan juga platform lainnya seperti joox.com, dan yang pasti juga bisa Anda saksikan di kanal YouTube Sonora FM. Kita akan sapa Kak Stephanie atau Mbak Stephanie ya, masih muda soalnya. Apa kabar Kak Stephanie? Halo, selamat malam. Kabar baik. Apa kabar juga Mas Yudi? Baik, Stephanie, terima kasih banyak loh malam hari ini bisa hadir di Sonora, dan ini pastinya topik yang menarik ya Kak Stephanie, karena meskipun mungkin angkanya bukan seram yang ada di Jepang, tapi bunuh diri ini sebetulnya harus kita bahas karena ini penting. Kalau Gen Z sekarang sering sekali mengangkat isu mental health dalam perbincangan-perbincangan seperti di media sosial. Nah, yang pertama mungkin pertanyaan saya adalah apakah benar seorang itu yang tidak ingin bercerita ke keluarga maupun teman-temannya soal pikiran untuk mengakhiri hidup. Jadi, apakah memang trennya seperti itu? Jadi orang yang mengakhiri hidup itu cenderung menutup diri, tidak mau cerita ke orang-orang terdekatnya, Kak Stefani. Iya, biasanya memang kalau mereka ya gitu yang sudah terpikirkan untuk melakukan bunuh diri, itu mereka itu berada dalam satu kondisi yang di mana mereka tanda kutip mengisolasi diri Hmm. mereka gitu. Jadi mereka punya perasaan bahwa aku nih sendirian di dunia ini gitu. Mhm. Mhm. Nggak ada yang katakanlah nggak ada yang bisa membantu aku dan sebagainya gitu sehingga biasanya memang akhirnya mereka nggak punya tempat atau nggak punya kemauan untuk bercerita gitu ya ke Mhm. orang lain bahwa aku lagi ada masalah, aku sudah kewalahan dengan masalah ini misalnya gitu dan akhirnya aku ingin bunuh diri. Nah Mhm. biasanya memang mereka nggak bercerita gitu ke orang-orang di sekitar mereka. Mhm. Mhm. Tanda-tandanya selain mereka mulai menutup diri, apa sih sebetulnya Kak Stefani yang kemudian mendorong mereka akhirnya semakin kuat untuk melakukan atau mengakhiri hidupnya? Mm-mm. Jadi tadi perasaan Heeh. bahwa mereka sendiri Iya. terisolasi itu utama gitu ya. Mhm. Kemudian yang kita bisa lihat juga biasanya ada perasaan tidak berdaya, hopelessness gitu Oke. dalam diri mereka. Jadi makanya kenapa mereka akhirnya punya pikiran untuk melakukan bunuh diri karena mereka udah nggak tahu lagi nih jalan keluarnya apa untuk Mhm. permasalahan yang mereka hadapi gitu ya. Tadi apalagi merasa sendirian gitu sehingga mereka benar-benar gak berdaya. Akhirnya mereka punya pikiran buat apa lagi ya aku hidup Mhm. gitu. Mhm. Itu sih itu dua mungkin bisa dikatakan dua kondisi ya Mhm. yang cukup berat atau cukup utamanya yang Ya, dialami oleh mereka iya. gitu. Kalau misalnya kita merujuk ke data riset atau penelitian, apakah ada data penelitian yang menunjukkan banyak orang berpikir bunuh diri ini tidak mencari pertolongan tatap muka lewat fasilitas kesehatan atau keluarga dan teman-temannya, Kak Stefani? Mm-mm. Nah, ini juga yang rasanya sulit memang untuk menemukan datanya ya gitu karena merekanya pun kan nggak cari gitu ya, Mhm. Mhm. nggak mencari orang mencari bantuan tatap muka gitu. Nah, bahkan sebetulnya data tentang bunuh diri sendiri
kalau kita cek gitu, sebetulnya yang terpapar di media itu eh, nggak benar-benar semuanya gitu loh, Mm-mm, Mas Yudi. mm-mm, Karena ada beberapa eh, keluarga gitu yang katakanlah mungkin anggota keluarganya melakukan bunuh diri itu juga nggak berani untuk mengekspos atau melaporkan bahwa ini tuh ya bunuh diri gitu mhm. karena masih ada stigma-stigma ya gitu negatif dari masyarakat dari lingkungan kalau katakanlah anggota mereka keluarga mereka melakukan bunuh diri gitu. Hmm, oke, ini menarik ya sahabat Sonora. Kalau kita bicara sekarang di era digital, banyak orang yang kemudian mencari informasi justru dari dunia maya, dari internet. Nah, bicara tentang trennya sendiri, kalau apakah ada orang-orang yang kemudian ingin mengakhiri hidupnya ini mencari pertolongan di dunia maya, Kak Stefani? Nah, ya, dengan itu ya kemajuan teknologi, terus Mhm, tadi juga di awal Mas Yudi bilang bahwa generasi sekarang itu Gen Z ini juga tanda kutip melek banget ya tentang mhm, mental health betul gitu ya. betul. Nah, memang menyenangkannya adalah sebetulnya untuk mencari pertolongan sekarang, bantuan untuk tadi kita yang katakanlah dalam kondisi berat menghadapi masalah kayaknya nggak punya teman gitu Mhm, ya untuk bercerita. Nah, sekarang itu sebetulnya sudah dimudahkan dengan kemajuan teknologi mhm, ini gitu ya. Banyak rasanya kita bisa temukan cukup mudah dan cukup banyak juga komunitas-komunitas sebetulnya secara online gitu mhm, mhm, ya. mhm, Untuk support group bahkan untuk grup konseling gitu itu ada loh gitu sebetulnya yang secara online lewat dunia maya gitu. mhm. Termasuk Jadi IPK sendiri menyelenggarakan itu ya? iya, Heeh. betul. Jadi kami sedang ada program telekonsultasi ya, Mhm, gitu kan. Jadi buat teman-teman sebetulnya tinggal tinggal menghubungi gitu loh. mhm, Sejauh itu gitu lewat tatap meskipun nggak langsung tatap muka mhm, langsung gitu ya Mas ya, gitu mhm, katakanlah lewat online konsultasi online seperti ini juga is okay gitu. Itu juga bantuan tetap bisa diberikan mhm. gitu. Baik. Jadi meskipun, semua informasi ada di dunia maya, tetap harus berhati-hati jangan sampai kita datang ke tempat yang salah ya. Mungkin bersama Betul. teman-teman IPK Indonesia ini yang akan siap membantu teman-teman yang barangkali mengalami depresi dan sedang sendiri saat ini ya. Ini ini menarik ya sahabat Sonora. Jadi, harus mendapatkan akses yang tepat ke lembaga yang tepat lah seperti itu, jangan sampai salah jalan, salah tujuan gitu Kak Stefani. Kalau bicara tentang ruang aman bagi orang-orang yang berpikir untuk bunuh diri ini seperti apa Kak Stefani? Apakah ada gitu? Mm-mm. Nah, sebetulnya kalau membahas ruang aman, Heeh. saya mau coba tarik sebetulnya ke tema kita malam ini ya Mas Mmm, ya, gitu. Tentang peran keluarga. Idealnya memang ruang yang aman buat mereka nih, orang-orang yang terpikir untuk bunuh diri adalah keluarga, mhm, lingkungan terdekat mereka gitu mhm, ya. Karena biasanya kecenderungannya memang orang yang sudah terpikir untuk bunuh diri itu kan tadi ya mereka mhm, mengisolasi dirinya, mhm, mungkin lebih banyak di kamar mhm, ya gitu. Itu kan dalam lingkungan rumah gitu. Jadi harapannya memang sebetulnya ruang aman itu adalah keluarga mmm, gitu. Nah, hanya memang disayangkan juga seringkali masih banyak keluarga yang justru nggak aman ya gitu iya gitu. iya, Kadang justru ya kan, kadang justru masalahnya berasal dari keluarga gitu. Entah perselisihan orang tua atau mungkin kondisi ekonomi keluarga gitu. Nah, itu yang disayangkan. Tapi sebetulnya kalau ruang aman eh, idealnya ya keluarga itu sendiri gitu. mhm. Nah, untuk orang-orang yang, mungkin saat ini sedang mengalami titik itu Kak Stefani, kemudian, tidak mendapatkan ruang aman di keluarga, harus kemana mencari ruang aman itu Kak Stefani? Mm-mm. Nah, baiknya memang ya kita mulai kan tadi keluarga itu Mhm, ruang ruang aman terdekat gitu mhm, ya. mhm, Harapannya di ring berikutnya ada tuh nggak usah banyak tapi ada satu atau dua sahabat yang mungkin dia bisa percaya gitu ya untuk dia bisa bercerita untuk bisa menemani dia dalam masa berat ini itu akan menjadi ruang aman termasuk peran si sahabat ini adalah tadi gitu. Eh,
mengobservasi juga ya kalau gitu sudah ada tindakan untuk bunuh diri itu sudah lebih kelihatan, sudah lebih nampak gitu sehingga bisa dilakukan pencegahan gitu. Tapi kalau katakanlah ada juga kan aku juga nggak punya nih sahabat yang bisa aku percaya, dia punya trust issue misalnya sama apa namanya lingkungan pertemanan, sekolah atau pekerjaan gitu. Sebetulnya tadi melalui online dunia maya itu, nah itu juga bisa menjadi ruang aman karena ada orang-orang yang justru karena nggak begitu kenal gitu ya, hanya baru kenal lewat katakanlah dunia maya gitu, justru dia lebih bisa percaya gitu, saking udah nggak bisa percayanya sama orang sekitar dia gitu. Itu it's okay gitu. Tapi setidaknya dengan dia bergabung dalam komunitas itu akan menjadi ruang aman buat dia. Ini menarik nih sahabat Sonora ya. Jadi mungkin setiap orang ruang amannya bisa berbeda-beda. Harapannya memang keluarga sebagai orang terdekat akan menjadi ruang aman bagi orang yang mungkin mengalami depresi dan mencoba untuk sudah berpikiran untuk bunuh diri begitu ya. Tapi jika tidak sebetulnya ada banyak ruang-ruang aman lain yang bisa dicari. Dan tadi menarik komunitas bersama IPK misalnya salah satu contohnya, ini bisa menjadi ruang aman juga bagi sahabat-sahabat yang merasa sendirian saat ini dan tidak punya keluarga yang support barangkali atau teman yang mendukung. Temukan komunitas, karena di komunitas barangkali juga ada orang yang punya perasaan serupa, senasib, sepenanggungan, dan ketemu ahlinya untuk bisa membantu menyelesaikan masalah dan mencegah bunuh diri, itu yang paling penting. Kita akan lanjutkan Kak Stefani, kita akan istirahat sebentar. Sahabat-sahabat Sonora, sekali lagi untuk Anda yang ingin bertanya-tanya, topik kita menarik pada malam hari ini, peran keluarga dalam menghadapi orang ingin bunuh diri. Silakan Anda bisa WhatsApp langsung di 0812 112 9200 atau Anda bisa juga menyampaikan melalui kolom live chat di kanal YouTube Sonora FM. Saya dan Kak Stefani akan kembali dalam program Sehat Jiwa sesaat lagi. Sonora FM 92 Jakarta. Setiap News, Traffic, and Music. Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music. Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.
Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Ya, Anda masih bersama kami di Sonora Network, sahabat-sahabat semuanya. Saya juga ingin menyapa sahabat-sahabat yang menyimak dan menyaksikan melalui kanal YouTube Sonora FM dan juga menyaksikan melalui live Instagram di @sonorafm92. Kita masih bersama Stefani De Lesmana, MPSI Psikolog, Wakil Ketua Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Bengkulu pada malam hari ini dengan topik peran keluarga dalam menghadapi orang ingin bunuh diri. Ya, mungkin sebagian kecil orang masih berpikir bahwa membahas isu bunuh diri masih tabu, padahal ini adalah satu fenomena yang sebetulnya sudah ada dan terjadi di Indonesia, meskipun angkanya mungkin tidak sebesar di negara-negara seperti Jepang gitu ya, yang tingkat bunuh dirinya tinggi, tapi sepertinya kita harus mulai juga memiliki literasi bagaimana caranya menghadapi orang-orang yang sepertinya ingin melakukan bunuh diri, bagaimana juga menghadapi mereka atau juga bisa membuat mereka jauh lebih sehat barangkali ya, untuk kemudian mengurungkan niatnya untuk tidak bunuh diri. Nah, sahabat Sonora, memang tidak mudah menghadapi orang yang ingin bunuh diri. Jika salah menanggapi, bisa saja mereka akan semakin yakin untuk melakukan tindakannya tersebut. Ya, mereka akan sangat sensitif. Oleh karena itu, agar kita tidak salah langkah, kita akan cari tahu apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi situasi tersebut, terutama jika kita adalah keluarga dari orang tersebut. Nah, orang yang ingin bunuh diri ini tidak selalu mengatakan secara gamblang ya, tentu saja bahwa ia ingin mengakhiri hidupnya. Namun kondisi ini bisa dilihat ketika hal-hal tertentu bisa terjadi atau kondisi-kondisi tertentu yang nanti akan saya tanyakan kepada Kak Stefani malam hari ini. Jadi kondisi-kondisi seperti apa yang bisa kita lihat ketika orang memutuskan untuk melakukan bunuh diri atau mengakhiri hidupnya, Kak Stefani? Oke, ya. Biasanya kita bisa lihat gejalanya itu dari 3 aspek ya, Mas Yudi ya. Gitu. Yang pertama, kita bisa lihat dari perilaku, gitu. Ada perubahan perilaku. Entah misalkan katakanlah terucap gitu, terlontar dari kata-kata orang itu bahwa aku kayaknya udah nggak berguna deh, misalnya gitu. Kayaknya aku udah nggak ada artinya lagi deh hidup di dunia ini, misalnya gitu. Jadi memang ada kata-kata yang terlontar yang menyiratkan dia mau melakukan tindakan bunuh diri gitu ya. Atau tadi kalau sudah ada perilaku mulai menarik diri nih gitu, mengurung diri di kamar, diajakin main mungkin sama temennya dia nggak mau gitu ya. Pokoknya lebih pengen sendiri dan menarik diri gitu. Terus juga ada perubahan-perubahan dalam kebiasaan, kehilangan minatnya, mungkin sulit tidur gitu ya. Nah, atau juga perubahan nafsu makan gitu, jadi nggak mau makan sama sekali, atau justru karena dia udah nggak mikirin apa-apa lagi, justru malah jadi makannya berlebihan gitu misalnya. Jadi ada perubahan-perubahan di perilaku. Selain itu, aspek yang kedua yang bisa kita lihat itu dari aspek psikisnya, bagaimana suasana hati, kondisi emosinya mereka, gitu ya. Biasanya mereka jadi katakanlah lebih mudah tersinggung, mudah menangis, atau jadi mudah marah, gitu ya. Kemudian tadi merasa kesepian, seorang diri, gitu. Merasa tidak berdaya, nah itu dari aspek psikologisnya. Dan aspek yang ketiga yang bisa kita lihat adalah dari fisik penampilannya. Tadi kalau sulit tidur, susah makan, jadi nggak mau makan, ya mungkin akan mengalami perubahan
bentuk badan yang cukup drastis ya gitu. Mhm, mhm. Jadi kok kelihatannya kurus, kuyu, nggak bercahaya misalnya gitu, Mhm, dari mhm. matanya juga nggak bercahaya. Nah, atau justru karena tadi mereka mengurung diri, akhirnya mereka juga nggak memperhatikan penampilan. Udah nggak ingat lagi untuk mandi, misalnya gitu ya, menyisir katakanlah, Mhm, udah nggak kepikiran lagi gitu. Jadi ada kita bisa lihat dari tiga tiga aspek itu. mhm, mhm. Itu apakah semua orang akan terlihat semua, ciri-ciri tadi atau ada yang sebetulnya mampu menutupinya sehingga seperti tampil baik-baik saja di depan publik gitu ya, tapi padahal dia punya masalah yang sangat dalam sehingga, ya ada kemungkinan juga untuk melakukan bunuh diri itu Kak Stefani? Mm-mm. Ya, biasanya memang itu ditampilkan gitu ya, tapi Mhm, memang betul seperti yang Mas Yudi bilang, ada yang tanda kutip kelihatannya baik-baik saja ya mhm, gitu. mhm. Tapi tadi mungkin secara fisik atau secara perilaku dia nggak kelihatan nih, nggak nampak. Jadi kalau kita ketemu gitu, misalnya Mhm, kita nggak akan tahu dia sebetulnya sedang ada masalah, misalnya gitu ya, mhm. atau berpikir untuk bunuh diri. Nah, tapi tadi mungkin secara emosinya dia jadi lebih mudah menangis misalkan gitu ya. Nah, itu. Atau ini juga karena sekarang sudah apa ya, zamannya medsos gitu ya, Iya, iya. postingan. Nah, mungkin terlihat baik-baik aja tapi postingannya mulai arah-arahnya yang gelap gitu tanda Oh, kutip ya gitu. iya, iya, iya. Quote-quote-nya yang arahnya depresi gitu. Atau mungkin tiba-tiba mengganti profile picture nih jadi yang arahnya ya gelap gitu, Mhm, mhm. profile picture-nya hitam atau ya arah-arah ke situ. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu ya gejalanya juga gitu Mas yang bisa kita lihat. Berarti memang peran orang-orang terdekat ini sangat penting ya, karena mereka yang ada di kontaknya, yang ada di hidupnya, begitu ya Kak Stefani ya? Yang tahu betul ya perubahan itu dari seperti apa menjadi seperti apa, yang ini. Betul, Mhm, betul. mhm. Oke, dan Kak Stefani ini ada beberapa juga, pertanyaan, tapi nanti mungkin kita akan bahas ya, tadi ada Pak Hermawan juga. Kalau kita bicara tentang keluarga yang idealnya memang menjadi support system bagi seseorang, apalagi orang yang depresi, ini kan perlu mendapat support system yang baik gitu ya. Tapi malah ada keluarga yang bisa memberikan dampak yang tidak baik ya. Ini Pak Hermawan tadi sharing, tapi keluarga katanya sama dengan agama, punya sisi baik dan sisi jahat. Salah satu bukti nyata sisi jahat keluarga adalah di tahun 2018 misalnya ada satu keluarga dari ortu hingga anak-anak mereka yang masih kecil di brainwash oleh orang tua mereka sendiri untuk melakukan tindakan terorisme, menyerang tempat-tempat ibadah dan juga fasilitas umum. Ini gimana Kak Stefani ya? Kalau tadi kita bicara ruang amannya berarti bukan di keluarga ya, tapi bisa mencari ruang keluarga yang ruang aman di tempat lain. Seperti apa Kak Stefani tanggapannya kalau melihat komentar dari Pak Hermawan ini? Iya, betul. Eh, Ya itu sangat disayangkan sebetulnya ya Mas ya gitu Mm-mm. ya gitu. Hanya saya jadi teringat tentang kasus bunuh diri juga ya yang kemarin terjadi di Penjaringan ya Mas kalau nggak Mm-mm. salah ya. Mm-mm. Gitu. Nah itu Satu keluarga. memang betul ya Hmm. kalau sudah melibatkan tanda kutip anak-anak gitu yang katakanlah memang mereka kan nggak berdaya ya gitu. Mhm. Gitu. Mereka mau protes mungkin nggak bisa, apalagi tadi kasusnya Pak Hermawan tadi orang tua membrainwash gitu loh. Mhm. Ya, memang ada tindakan aktif gitu dari orang tuanya gitu. Mhm. Nah, itu ya yang disayangkan memang jadinya si anak-anak ini gitu loh, yang sebetulnya mereka mungkin punya uh, pemikiran sendiri tapi nggak bisa protes karena orang tua gitu ya. Apalagi mungkin untuk kasus Pak Hermawan tadi juga menyertakan agama gitu Mhm. ya, sehingga ada nilai-nilai spiritualnya gitu yang ditanamkan ke si anak gitu. Sehingga ya memang anak-anak itu menjadi tadi sudah sekalipun mereka punya pemikiran nggak bisa ngapa-ngapain lagi Mhm. gitu Mhm. Mhm. karena pengaruh dari orang tuanya itu. Oke, terima kasih Pak Hermawan sudah sharing ya. Dan kita nanti akan jeda kembali Kak Stefani di segmen yang kedua ini. Segmen yang ketiga masih banyak topik menarik yang nanti akan kita bahas sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di Sehat Jiwa hanya di Sonora Network. Tetap setia bersama Sonora kami FM di 92 Sonora Net. Jakarta. News, Traffic, and Music.
Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music.
Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Ingin tahu informasi lebih lanjut tentang IPK Indonesia atau Anda sedang mencari psikolog klinis? Temukan di website ipk.id. Salam sehat sejahtera, psikologis masyarakat Indonesia. Sonora FM 92 Jakarta, part of Kompas Gramedia Radio Network. Sehat Jiwa, program kerjasama Radio Sonora dan IPK Indonesia masih menemani Anda. Dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia malam hari ini hadir adalah Stefani Delesmana, MPSI Psikolog. Beliau adalah Wakil Ketua IPK Indonesia wilayah Bengkulu. Sahabat Sonora, topik kita saat ini adalah peran keluarga dalam menghadapi orang yang ingin bunuh diri. Kalau Anda klik di ipkindonesia.or.id, maka Anda akan mendapatkan banyak fitur. Salah satunya Anda bisa melakukan telekonseling ipk.id, bisa juga mencari psikolog klinis. Ya, saat ini IPK Indonesia adalah organisasi profesi teraktif dan terbesar di Indonesia dengan jumlah 2.800 psikolog klinis aktif dan 3.500 psikolog klinis yang terverifikasi, dan ini tersebar di seluruh Indonesia. Silakan Anda bisa kenal lebih dekat juga melalui akun Instagramnya @ipk_Indonesia, ya, @ipk_Indonesia. Oke, Kak Stefani, kita tadi sudah membahas gejala-gejalanya orang yang ingin bunuh diri. Kalau kemudian kita menemukan gejala-gejala tersebut, tanda-tanda ingin bunuh diri pada orang-orang terdekat kita. Kalau bicara keluarga, mungkin keluarga, orang tua atau yang terdekat kita yang punya hubungan darah, tapi ada juga orang-orang terdekat kita yang sudah kita anggap seperti keluarga, teman, sahabat, rekan kerja, atau mungkin tetangga. Nah, respon atau sikap seperti apa sih yang sebetulnya harus kita lakukan, Kak Stefani, untuk menghadapinya? Kalau sudah kelihatan nih ada tanda-tanda itu gitu ya, pada orang ya tadi mungkin anggota keluarga kita, yang pertama harus kita lakukan adalah dekati, gitu ya, gitu kita perlu dekati, tanyakan kabarnya, misalnya gitu ya, ajak ngobrol dari hal-hal sederhana sebetulnya, Mas Yudi. Jadi jangan langsung ditanya, katakanlah apa ya, kamu kepikiran untuk bunuh diri ya, misalnya kayak gitu ya, jangan juga gitu ya. Tapi ya kita dekati, kita tanyakan kabarnya. Hanya menanyakan kabar, bertegur sapa aja itu tuh sebetulnya sudah menjadi signal juga buat si orang ini bahwa oh ternyata ada yang peduli ya sama aku. Gitu. Jadi tadi kan perasaan dia kan sendirian gitu ya. Tapi ketika kita dekati, nah itu dia ada perasaan dia, oh ternyata ada yang peduli ya. Dan itu sebetulnya bisa juga menjadi pencegah gitu untuk dia melakukan tindakan bunuh diri. Itu yang pertama. Jadi dekati. Kemudian setelah kita mendekati, ya kita harus mau untuk mendengarkan, gitu ya. Jadi buka telinga, tapi juga buka hati dengan empati. Jadi jangan kita sudah tanya, kamu apa kabarnya? Kamu kelihatannya akhir-akhir ini murung ya? Apa yang sedang dipikirkan? Terus cerita, terus kita judgement dia. Jangan juga gitu. Karena seringnya gitu ya. Ada juga justru komentar-komentar yang berbahaya, yang tadi salah gitu, yang akhirnya ditangkap sama si orang ini, justru buat dia jadi lebih pengen lagi bunuh diri, misalnya gitu. Contohnya kayak misalkan komentar, itu cuman segitu aja kok kamu sampai segininya, misalnya gitu. Nah, jadi komentar-komentar yang mungkin jadinya terlalu menghakimi ya Mas Yudi ya. Betul. Jangan disampaikan gitu. Justru kita perlu tadi mendengarkannya dengan empati, nggak apa-apa, diterima aja apapun yang disampaikan oleh dia gitu. Bahkan kalau perlu, kalau bisa kita validasi perasaannya. Oh iya ya, ternyata apa yang kamu alami itu memang berat ya, misalnya gitu. Atau aku ngerti sih sekarang kenapa kamu jadi sesedih ini, misalnya gitu. Jadi diterima perasaannya, didengarkan masalahnya.
Nah, kemudian langkah yang ketiga yang bisa dilakukan adalah kita berikan harapan ke dia, karena tadi kan dia sudah merasa tidak berdaya ya, gitu, putus asa, hopelessness itu. Nah, kita berikan harapan untuk ya supaya mereka bisa terus berjuang, karena sering kali juga mereka yang sudah berpikir untuk bunuh diri itu kan kayak merasa pintu itu udah ketutup semua gitu loh. Nah, tapi dengan kita tadi mendekati, mendengarkan, dan memberikan harapan, semoga itu juga bisa membuat mereka ternyata ada alternatif lain ya, misalnya gitu. Oh, ternyata aku mungkin sedang bermasalah dengan pasanganku, misalnya gitu ya, dengan pacarku. Tapi ternyata ada orang lain kok yang masih sayang sama aku, misalnya kita orang tuanya atau kita kakaknya, misalnya seperti itu. Jadi mereka bisa menangkap bahwa mereka juga masih berharga dan mereka juga berdaya gitu. Oke. Ini menarik ya sahabat Sonora. Kadang-kadang kita apa ya? ter apa? Cenderung untuk underestimate masalah yang dihadapi oleh seseorang tadi, judgment seperti oh segitu doang kok. Ternyata itu malah bisa membahayakan ya Kak Stefani ya. Jadi empati tadi penting, kemudian juga menghindari komentar yang menghakimi dan harapan, memberikan harapan optimisme ini penting juga. Baik, Kak Stefani, ini kalau misalnya kan setiap orang standarnya itu beda-beda dalam menghadapi masalah. Ada yang kadang-kadang menghadapi masalah A biasa saja, tapi buat orang lain itu berat sekali ya. Nah, ketika kita menghadapi atau mendapatkan teman yang tadi kita sudah menanyakan kabar, berinteraksi dengan dia, menyamakan frekuensi atau berempati tadi itu seperti apa sih Kak Stefani supaya kita bisa satu frekuensi nih, bisa nyambung sehingga kita bisa masuk untuk bisa menjadi solusi dari masalah dia dan dia jadi nggak bunuh diri gitu Kak Stefani. Sebetulnya nggak perlu sampai ke solusi, Mas. Oke. Tapi Dengar. dengan kita dengan didengarkan gitu ya, didengarkan masalahnya, dia tadi ada perasaan bahwa oh ternyata aku nggak sendiri, gitu. Bahwa masalahku dimengerti, bahwa bukan aku yang berlebihan gitu ya. Karena tadi kan gitu, kita validasi perasaannya, kita bilang iya sih kalau apa yang kamu alami itu memang berat ya, gitu, misalnya. Sehingga dia justru dari komentar kita seperti itu, dia tadi mendapatkan support gitu, sehingga perasaan bahwa dia sendirian itu bisa terhapuskan gitu. Karena dia akhirnya mengerti, oh ada nih satu orang yang ngerti ya bahwa katakanlah mungkin putus cinta ya, putus cinta ini tuh ternyata emang seberat ini gitu. Nah justru kalau tadi kita hakimi, misalnya yaudah deh, nanti juga gampang kok dapat pacar lagi misalnya baru. Gitu, cepet dapat yang baru misalnya gitu. Nah justru itu membuat dia nggak dimengerti gitu, karena aku tuh susah loh move on-nya misalnya gitu ya. Nah, iya. Oke, wow. Halo sayang. Iya. Kak Stefani, kita tadi sudah memberikan respon terhadap kondisi di mana orang yang sepertinya terindikasi akan melakukan bunuh diri kita sudah sikapi gitu ya. Kemudian bagaimana sih, ini to the point nih, untuk mencegah upaya bunuh diri itu? Bisakah kita melakukannya, Kak Stefani? Tadi kalau kita lakukan 3 langkah itu sebetulnya itu bisa untuk dilakukan ya, Mas Budi ya gitu. Itu apa ya, langkah individual gitu. Tapi mungkin yang sebetulnya saya ingin sampaikan juga di sini adalah tadi karena peran kita keluarga gitu ya, sehingga ini bukan hanya individual sebetulnya isu bunuh diri ini, tapi memang perlu tanda kutip kerjasama gitu masyarakat gitu. Jadi karena kan individu ini nggak hanya berada terus di lingkungan keluarga ya, gitu. Katakanlah dia bekerja atau dia sekolah, sehingga perlu support juga dari katakanlah mungkin guru, teman atau rekan kerja gitu. Sehingga memang masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran gitu tentang tadi gejala-gejala bunuh diri, apa yang bisa dilakukan. Sehingga kalau katakanlah tadi bahwa keluarga bukanlah ruang aman buat individu ini,
tapi ada ruang aman lain ya yang bisa mengamati dia gitu, bisa melakukan sesuatu seperti itu. Gitu, Mas. Oke, baik. Ruang aman yang bisa membantu kita tadi menyelamatkan dari bunuh diri tadi, Kak Stefani ya. Kita akan jeda lagi dan kita masih punya satu sesi lagi, sahabat-sahabat Sonora. Anda yang menyimak melalui FM 92 Sonora Jakarta, Sonora Network, atau juga yang melalui live Instagram di @sonorafm92. Tetap bersama kami, saya dan Kak Stefani akan bersama kembali untuk Anda, jadi stay tune terus. Tetap setia bersama kami di Sonora FM Network. 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Terus dengarkan Sonora Network. Sonora FM 92 Jakarta,
Yes, Anda masih bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta dan Sonora Network dalam program Sehat Jiwa kerjasama Radio Sonora dengan IPK Indonesia. Dan malam hari ini kita masih bersama dengan narasumber kita, Stephanie D. Lesmana, MPSI Psikolog, Wakil Ketua IPK Indonesia Wilayah Bengkulu, sahabat Sonora. Dan pastinya menarik ya apa yang tadi disampaikan Kak Stephanie. Sejujurnya ini bisa memberikan kita bekal ya apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan pertolongan pertama ketika ada orang-orang terdekat kita yang mengalami gejala-gejala seperti ingin bunuh diri. Karena untuk penanganan selanjutnya mungkin harus dibawa ke ahlinya, para psikolog yang profesional seperti Kak Stephanie dan teman-teman di IPK Indonesia ini. Dan IPK Indonesia juga mempersembahkan layanan telekonseling dengan terjangkau. Anda bisa cek di Instagram @ipk_Indonesia. Selain itu, Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit Marzuki Mahdi bekerja sama dengan psikolog klinis IPK Indonesia untuk memberikan layanan pencegahan bunuh diri gratis di www.healing119.id. Tersedia chat and call, sahabat Sonora. Silakan Anda bisa melipir ke situsnya, kemudian juga bisa ke Instagramnya untuk kenal lebih dekat dengan IPK Indonesia. Kak Stephanie, saya izin meneruskan beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat kita ya malam hari ini. Ada tadi dari Pak Ucong di Jakarta. Sebetulnya banyak faktor mengapa bunuh diri. Yang pertama, hutang yang tidak bisa dilunasi, kemudian faktor dibully, kurang didikan agama, dan stres berat. Gitu ya. Ada komentar soal ini Kak Stephanie? Ya, kalau bicara penyebabnya gitu memang banyak sekali ya gitu. Dan tadi mulai dari hutang, dari aspek ekonomi gitu ya Mas ya, gitu ya. Terus juga ya lingkungan sosial gitu, dibully baik di sekolah maupun mungkin di tempat kerja misalnya seperti itu. Jadi memang banyak hal yang sebetulnya bisa membuat seseorang itu merasa stres atau akhirnya depresi itu gitu. Nah, tapi balik lagi bahwa bagaimana cara orang menanggapinya itu yang berbeda-beda. Jadi nggak semua orang yang terlilit hutang akhirnya ingin bunuh diri, katakanlah begitu ya. Nah, jadi memang tadi kita sebagai keluarga yang perlu menjadi ruang aman atau justru kita perlu tanda kutip melatih anak-anak kita, melatih anggota keluarga kita itu untuk lebih bisa mengatasi stresnya, untuk bisa mengelola emosinya gitu, sehingga saat masalah berbagai aspek itu datang masih kepikiran untuk cari jalan keluar, nggak merasa bahwa ini akhir dari segalanya gitu. Ya, masih ada harapan tadi ya, kita perlu memberikan harapan juga. Kak Stephanie, ada Opung James di Cimahi, ini ada pertanyaannya beberapa nih. Opung James menyampaikan, mana tadi ya? Halo Mas Yudi dan juga kru serta Kak Stephanie, boleh bertanya. Yang pertama, kadangkala ada orang keluar rumah malam hari berjalan nggak tentu arah, tapi tidur atau sleepwalker or folding leg sleeper. This person mempunyai gangguan jiwa atau DGJ. Itu yang pertama. Kemudian juga a person tidak tidur berhari-hari atau jarang tidur atau punya amat sedikit jam tidur. Apakah orang ini juga punya symptoms atau gejala atau tanda-tanda mengalami gangguan jiwa atau ODGJ? Kak Stephanie. Oke. Kalau yang pertama tadi sleepwalker itu yang bisa. Nah, sepemahaman saya kalau itu adalah dua kondisi yang berbeda gitu ya. Jadi memang tadi salah satu gejalanya adalah perubahan pola tidur gitu ya, karena mungkin dia jadi nggak bisa tidur karena terlalu kewalahan dengan beban pikirannya. Nah, tapi kalau sampai sleepwalker itu biasanya memang harus dicek juga Mas otaknya gitu, karena takutnya ada arahnya ke sana, lebih ke gangguan secara medisnya gitu. Jadi bukan hanya tadi karena masalah secara psikologisnya gitu ya, gitu, yang dia rasa terlalu kewalahan. Gitu. Oke. Dan yang kedua tadi? Maaf Mas, tadi yang kedua Yang apa? kedua tadi Opung James menanyakan orang yang tidak tidur berhari-hari atau punya amat sedikit jam tidur. Apakah ini juga symptoms ya? Kalau tadi kita di awal membahas yang nafsu makan nih berlebihan atau malah nggak nafsu makan. Kalau tidur ini gimana Kak? Iya, betul. Tidur juga salah satu gejala juga sebetulnya. Tapi tadi bahwa ada perubahan pola tidur.
gitu. Jadi memang kita kan wajarnya normalnya orang dewasa tidur 6 sampai 8 jam gitu ya. Nah, lalu katakanlah jadi nggak bisa tidur nih gitu. Waktunya tidur jadi nggak bisa tidur. Mencoba untuk tidur pun rasanya sulit sekali gitu. Nah, atau dalam tidurnya nggak nyenyak sampai katakanlah mungkin terbawa mimpi gitu ya, mimpi buruk dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya itu bisa jadi tanda-tanda juga buat individu itu untuk mulai lebih aware nih sama kondisi dirinya gitu. Berarti dia sudah atau dia sedang mengalami stres yang berat gitu. Dan dia perlu cari pertolongan gitu ya, ke profesional misalnya seperti itu. Kak Stefani, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya gitu ya. Kalau misalkan orang mengalami selain bisa menolong orang lain juga bisa menolong dirinya sendiri gitu ya. Sampai batas mana gitu ya seseorang itu ketika mengalami masalah depresi bisa menyelesaikan sendiri dan pada tahap mana oke, ini waktunya harus mencari profesional untuk bisa membantu saya gitu. Kalau kita sendiri merasa sudah tidak istilahnya sudah tidak bisa adjust seperti kita normalnya, Mas, gitu. Ya, mungkin dalam keseharian kebiasaan kita tidur tadi sudah mengganggu, karena kalau kita nggak tidur berhari-hari gitu ya, atau tidurnya nggak berkualitas selama berhari-hari, itu tentu akan mempengaruhi ke kesehatan dan performance kita. Betul. Gitu. Nah, jadi dari keseharian atau mungkin kita udah merasa aku udah kok nggak bisa konsentrasi ya misalnya gitu kerjaan nih, akhirnya kerjaan keteteran, deadline nggak keburu misalnya gitu ya. Nah, berarti itu sudah ada something dalam diri kita yang kita sendiri udah nggak bisa handle gitu. Nah, lebih baik segera cari bantuan profesional karena diri sendiri sudah tidak bisa mengatasinya. Oke, itu ya. Ini penting sekali sahabat Sonora. Sebetulnya beberapa pertanyaan, tapi sayang waktu kita tinggal sisa 2 atau 3 menit, 3 menit kurang ya. Mungkin sebagai closing statement Kak Stefani bisa disampaikan pointers-pointers yang bisa kembali disimak oleh sahabat-sahabat Sonora dan juga para viewers kita. Silakan Kak Stefani. Oke, ya buat sahabat Sonora, mari yuk kita jadikan gitu ya keluarga gitu sebagai ruang aman untuk anggota keluarga kita gitu ya. Khususnya latihlah anak-anak sebetulnya sedari dini, Mas, untuk bisa tadi mengelola emosi mereka. Karena latihan emosi itu nggak bisa instan sebetulnya. Gitu. Jadi kalau dari sedini mungkin mereka diajari untuk bisa mengelola emosi, mereka tadi diberikan harapan gitu ya bahwa jalan keluar pasti ada jalan keluarnya. Rasanya itu menjadi titik terang ya gitu. Ketika mereka mungkin beranjak dewasa, mendapatkan masalah dan sebagainya, mereka akan berpegang pada prinsip itu ya. Gitu. Sehingga tidak terjadi pikiran untuk bunuh diri. Oke. Wow, menarik ya. Saya dapat ilmu yang banyak nih malam hari ini sahabat Sonora. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan manfaat untuk Anda semua tentang konsep ruang aman tadi, kemudian juga melatih mengelola emosi ternyata harus sejak dini, sejak anak-anak, dan tentu saja harapan dan optimisme harus terus dibangun supaya bunuh diri itu bukan solusi. Betul ya Kak Stefani ya? Selalu ada solusi dari setiap masalah. Where there is a will, there is a way. Katanya pun begitu ya, kata orang bijak. Baik, Kak Stefani, terima kasih banyak sekali lagi sudah berdiskusi bersama kami dan memberikan pencerahan kepada sahabat-sahabat Sonora, para viewers kita. Dan mudah-mudahan lain waktu kita bisa ketemu lagi ya dalam kesempatan lain. Amin. Sehat selalu Kak Stefani. Salam buat teman-teman IPK Bengkulu ya. Sehat-sehat semuanya, sukses selalu. Demikian sahabat-sahabat Sonora, perbincangan kita di program Sehat Jiwa malam hari ini bersama Stefani de Lesmana, MPSI Psikolog, Wakil Ketua IPK Indonesia Wilayah Bengkulu. Semoga apa yang kami sajikan bisa bermanfaat untuk Anda. Terima kasih dan kita bertemu lagi dalam program Sehat Jiwa pekan depan, hadir setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap setia bersama kami di Sonora Network.